TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Ya, betul. Pak Victor. Saudara tadi beli itunya dari base ya? Ya, betul. Oke. Tahun berapa saudara tadi? 2018 sampai? 2021. Dalam perjalanan 2018 sampai 2021 pada jangka waktu itu ya ada juga kita musibah COVID ya. Apakah berdampak terhadap penjualan saudara? Berdampak sih. Berdampak ya. Kalau mengenai pembayaran, karena di sini kan kita berbicara saudara saksi lebih global ya. Di sini ada namanya kerugian negara, kerugian perekonomian negara, tentu banyak, khususnya untuk kerugian perekonomian banyak hal yang menjadi kaitannya. Dari beberapa importir yang sudah disampaikan di sini dari asosiasi, ternyata kan ada yang melakukan impor juga, mereka membeli dengan US dollar yang artinya berhubungan dengan fluktuasi dari turun naiknya dolar terhadap rupiah. Nah, ketika saudara bertransaksi di masyarakat, saudara menggunakan rupiah atau dolar? Rupiah. Rupiah ya. Terhadap jual beli tadi ini, bayar pajak atau tidak ke negara? Banyak apa? Bayar pajak atau tidak? Oh, bayar. Bayar ya. Kalau base itu apa ya? Produsen, importir atau seperti apa yang saudara transaksi? Ya, mungkin importir ada. Kalau sekarang sih saya tahu juga dia ada produsen juga. Produsen juga. Kalau dari Krakatau Steel pernah beli tidak? Tidak. Tidak pernah beli. Tidak. Kenapa tidak beli dari Krakatau Steel? Ada pertimbangan khusus atau seperti apa? Kalau untuk item barang ini Krakatau Steel tidak jual. Oh, barang itu tidak dijual oleh Krakatau Steel. Iya, Galvalum nggak ada. Galvanum nggak produksi ya? Nggak, bukan. Jadi ini sepengetahuan saksi selain kalau Krakatau Steel kan tadi tidak produksi, ada tidak pabrik di Indonesia selain dari Krakatau Steel yang produksi itu? Yang produksi Galvalum Iya, ada Sunrise. Sunrise ya. Kalau harganya, saudara tahu perbedaannya? Ya, kurang lebih memang kadang-kadang lebih banyak murahan impor. Sedikit. Kadang-kadang lebih murah impor ya. Kami lanjutkan ke siapa ini? Habib ya. Iya, Pak. Saudara, tadi juga ini selain buyer ternyata melakukan impor besi juga ya. Tahun berapa saudara melakukan impor besi? 2020, Pak. 2020. Saudara mengurus sendiri atau menggunakan PPJK? Mengurus sendiri, Pak. Mengurus sendiri. Berapa lama saudara urus itu mulai dari awal sampai dengan keluar rekomendasinya sehingga persetujuan impornya keluar? Lama sih, Pak. Lama ya? Lama ya. Lama. Berapa lama saudara? Karena jadi supaya kita tahu ada nggak sih gunanya PPJK ini gitu. Berapa lama saudara mengurus itu mulai dari permohonannya sampai dengan keluar? Berapa lama? Perizinan importnya, Pak, Iya. maksudnya. Mungkin bisa 6 bulan sampai 1 tahun kayaknya, Pak. 6 bulan sampai 1 tahun ya. Iya. Apa birokrasinya yang ini atau banyaknya keterkaitan antar lembaga atau apa yang menjadi kendala yang saudara hadapi? Sampai segitunya saya nggak tahu ya, Pak ya, permasalahan itu ya. Oke. Nah, setelah itu melakukan impor ya, setelah dapat izinnya ya. Melakukan impor. Iya. Tahu kode HIS berapa yang saudara impor? 7212.
7212. 712 itu kena biaya apa aja saudara di bea dan cukai? PPN sama PPH ya. PPH. Kalau Kalau nggak salah ya Pak ya. boleh tidak, itu kalau mengeluarkan barang dari pelabuhan itu, saudara harus lunasi atau tidak seluruh kewajibannya, atau boleh keluar dulu baru dibayar nanti? Kalau dari PPJK sih biasa dia bayarkan dulu ya kayaknya ya. Oh, saudara tidak begitu paham ya? Iya. Nah ini saya mau tanya kepada saudara. Apakah saudara yang mengeluarkan barang itu dari pelabuhan atau saudara meminta bantuan dari PPJK? Dari PPJK. PPJK? Kenapa saudara pakai PPJK? Kan boleh sendiri. Saya nggak ngerti soalnya keluarinnya itu. Susah aturannya? Nggak ngerti saudara? Saya nggak ngerti soalnya. Ketika saudara pakai PPJK, ada bayar-bayar biaya-biaya fee mereka atau tidak? Saya bayarnya kayaknya pajaknya deh. Pajaknya, Iya. Kalau sama ongkos tracking ya. ongkos tracking bayar. Ya. Apalagi ada jasa mereka nggak? Jasa fee-nya kayaknya mereka? Jasanya harusnya ada ya. Ada ya. Jadi ada itu ya. Jasanya Apa harus. namanya apa? Custom clearance atau inclaring atau ada bahasa lain yang saudara dikenakan pada saat itu? Karena di sini ada macam-macam untuk sebut fee itu. Kalau seperti terdakwa satu ini disebut inclaring. Dari kemarin ada beberapa, ada custom clearance, ada juga fee, ada komisi. Nah yang saudara alami apa namanya? Kurang tahu ya Pak ya. Tapi namanya ya. Tapi intinya ada fee itu ya. Jasa ya, mungkin jasa. Jasanya itu ada ya, dikenakan ya Jasanya kepada ada, saudara ya. Apa lagi dia? Kami lanjutkan ke saksi Urutannya ke ini, yang ibu itu. Pak. Ini ya. Ibu Ika ya. Ibu Ika. Tadi beli dari mana? Bayar ya. Saudara tadi beli barang dari BES ya? Ya. BES ya. Barang yang saudara beli itu kalau dari perusahaan-perusahaan lain ada yang jual atau tidak yang dalam negeri? Ada Pak. Ada juga ya? Ya. Betul apa yang saudara tahu? PT. PT apa yang saudara tahu? Sunrise Steel. Sunrise Steel Ya. ya. Terhadap pembelian itu bayar pajak atau tidak? Bayar Pak. Bayar ya. Ya. Oke. Untuk saudara mungkin selanjutnya Pak Hermansyah. Hermansyah. Ya. Terhadap pembelian tadi belinya dari PT apa saudara? Dari PT BES. BES. Bangunan Adas Sejahtera. Sama pertanyaannya, bayar pajak atau tidak? Bayar pajak. Bayar ya. Oke. Pernah nggak saudara diperiksa sebagai saksi terkait perkara korporasi PT BES? Atau hanya yang 3 ini aja? Pernah. Pernah ya. Kalau untuk saudara tadi Pak Ibu Eka pernah diperiksa jadi saksi juga? Pernah setelah perkara yang 3 ini. Yang jadi diperiksa itu untuk PT-nya atau untuk direkturnya atau untuk pegawainya sebagai saksi untuk orangnya kan atau untuk perusahaannya? Perusahaannya. Perusahaannya ya. Kalau saudara juga sama ya? Sama ya. Untuk personalnya atau untuk perusahaannya? Perusahaannya. Perusahaan. Personalnya ada atau tidak? Yang jadi tersangka sepengetahuan saksi? Tidak ada. Tidak ada ya. Kami lanjutkan ke Pak Surya Purnomo. Siap. Mohon maaf Pak tadi dari apa nih? Dari asosiasi punya PT juga? Iya,
PT apa Pak? PT Catur Mitra Sukses Makmur. Itu produksi apa Pak? Galvanis, Galvanis. ya BCLS Pak. Untuk bahan bakunya saudara peroleh itu dari mana? Bahan baku kita dari lokal, kadang KS, terus Gunung Garuda, Alexindo, sama AMNS Pak. Itu semua lokal. Kita pernah impor juga 1.000 ton ya. Impor juga Untuk ya. CRC ya. Kalau dari Krakatau Steel sendiri, apakah langsung dari Krakatau Steelnya atau dari anak perusahaannya? Waktu itu ini Pak, kebetulan ada dari trading luar ya. Trading luar. Nggak jelas saudara saksi. Jadi nggak langsung dari KS. Tidak langsung dari KS. Tidak langsung dari KS. Jadi trading dari luar juga. Ya, karena kebetulan saya untuk kontinuitas produksi Pak ya. Nah, jadi bahan baku dari mana yang saya bisa ambil, saya ambil. Itu aja. Jadi trading dari luar ini apa yang saudara maksud adalah impor juga barangnya atau? Bukan dari Krakatau Steel Pak. Bahan bakunya dari Krakatau Steel. Bahan bakunya dari Krakatau Steel tapi tidak langsung berhubungan dengan Krakatau Steel. Iya. Lalu dengan PT apa? Ada PT Sri Kandi. Sri Kandi. Sri Kandi. Jumlahnya juga nggak banyak Pak. Nah, terkait perkara ini mulai 2017 sampai dengan 2021 yang dipersoalkan. Nah, tetapi yang banyak kami lihat dari beberapa importir ya yang mengalami permasalahan itu sekitar 2019 sampai 2021. Apakah di perusahaan saudara juga ada persoalan seperti itu? Saya melihatnya ini aja Pak, dari sisi utilisasi kapasitas perusahaan. Jadi kita tahun 2020 itu ada 60% Pak. 60% utilisasinya. Dan itu juga berlaku di anggota saya, ada 16 perusahaan Pak. Kecuali yang otomotif Pak ya. Kecuali yang otomotif. 2020 utilitasnya 60%. Iya. Kalau 2019? Saya mesti lihat catatan di hafal Pak ya. Tidak hafal. Ya. Di 2020 itu kesulitan yang perusahaan saudara alami itu apa? Penjualan atau apa? Lebih banyak karena faktor itu ya. Awal-awal kan karena COVID Pak ya. Berpengaruh juga COVID ya? Berpengaruh juga, iya. Ya. Ya memang begitu saudara saksi. Jadi memang ini yang kita mau cari penyebabnya ini apakah memang tunggal impor atau juga memang ada faktor-faktor lain. Nah, apakah juga di perusahaan saudara di mana perusahaan saudara tadi? PT Catur Mitra Sukses Makmur. Ya, alamatnya di mana? Di Cikarang Pak. Di Cikarang. Iya. Iya, saya tahu. Kalau di Cikarang itu kabupaten ya? Iya. Biaya upahnya itu minimumnya untuk industri saudara berapa sih di 2020? Karena banyak pada saat itu saya ingat saya yang demo-demo dan banyak itu protes karena beberapa klien kami juga pengusaha yang tingginya upah di sana. Apa itu juga berpengaruh terhadap saudara? Dan ada juga persoalan mengenai serikat buruh yang suka demo, jadi sehingga perusahaan tidak nyaman melakukan usahanya. Apakah itu bagian juga yang mempengaruhi? Tidak ada. Kalau di perusahaan, tidak berpengaruh ya. Kalau di perusahaan saudara tidak berpengaruh ya? Berpengaruh, ya. Cukup untuk saudara kami lanjutkan. Siapa nih? Kamu. Siapa? Yang mana sih dia? Pak Henry Setiawan. Iya, betul. Tadi perusahaannya Pak bergerak di bidang apa Pak? Kami memproduksi baja lapis aluminium sengkel valum Pak. Galvalum ya. Kalau untuk bahan bakunya dapat dari mana Pak? Mayoritas dari Krakatau Steel dalam negeri, juga dari Gunung Raja Paksi dalam negeri Pak. Selebihnya dari? Selebihnya kami ngimpor. Impor yang saudara peroleh itu berapa banyak kira-kira?
Kira-kira sekitar 30% dari total yang kami gunakan, Pak. 30% ya. Kurang lebih, ya. Karena mohon maaf, kami boleh menambahkan. Karena kami selaku perusahaan PMDN, kami ketika berinvestasi, kami diberikan fasilitas mengimpor dengan bebas bea, Pak. Jadi itu adalah benefit bagi investor dalam negeri, sehingga kami manfaatkan itu. Oh, ada juga ya yang seperti itu ya. Itu memang sesuai peraturannya di investasi seperti itu, Pak. Tidak masuk, artinya bebas biaya tidak, walaupun ada biaya-biaya lain itu dikecualikan ya. Biaya yang dimaksud adalah hanya bea masuk. Biaya masuk. Hanya bea masuk. Kalau pajak bayar tetap ya. Kenapa? Pajak. Normal tetap bayar, Pak. Bayar ya biaya masuk. Ya. Biaya masuk yang tadi itu apa? Biaya anti dumping, biaya pengamanan? Tidak, apa? hanya bea masuk yang reguler aja, Pak. Biaya masuk yang reguler itu yang di. Nah, bahan baku yang saudara maksud tadi itu ada 30% ya yang dipergunakan. Yang diimpor tadi itu bentuknya seperti apa sih? Koil plat gulungan, Pak. Koil plat gulungan. Ya, seperti kain, Pak. Seperti kain tapi dalam bentuk baja, besi Betul, baja. Betul. Lalu setelah itu ketika itu diimpor dari pabrik saudara itu, apa sih yang dilakukan sih sehingga ini memiliki nilai tambah? Kami proses karena baja itu yang kami impor itu masih sangat mudah berkarat, hanya dalam waktu harian aja kalau ditaruh di luar sudah bisa berkarat. Kami proses dengan dilapisi aluminium dan zinc. Dilapisi dengan aluminium dan zinc. Mohon maaf kami juga menambahkan proses pelapisan seperti kami ini adalah industri yang cukup berat karena panjang mesin produksi kami itu sekitar 250 sampai 300 meter panjangnya. Jadi bukan dibayangkan orang awam, oh dilapis seperti disepuh, bukan, Pak. Panjangnya itu persis seperti orang bikin kertas, Pak. Karena lainnya sangat panjang gitu, Pak. Sama seperti industri PCLS, SEG seperti kami, PCLAS seperti ini, Pak. Itu bahan bakunya itu high scope berapa ya saudara saksi? Waduh, saya enggak hafal, Pak. Nggak hafal, tapi ya? namanya roll coil, Pak. Nah itu nanti hasil produknya apa itu? Sama tetap koil lagi, plat gulungan, cuman bedanya sudah terlapis dan tahan karat. Oh, jadi itu hanya, saya pikir tadi sudah ketika saudara impor, dilapisi itu sudah barang jadi, ternyata itu dijual lagi, diproduksi lagi untuk barang macam-macam begitu. Diproduksi lagi untuk menjadi baja ringan, jadi atap, jadi kuda-kuda rumah. Jadi, Baru itu yang dibentuk-bentuk sama perusahaan lain itu lagi? betul. Oh, Jadi kalau kami boleh ibaratkan barang kami ini kain, tapi setelah itu kami tidak jual langsung ke toko bahan bangunan, tapi kami jual ke pabrik baju gitu, Pak, yang menjahit bajunya itu. Barulah jadi baju, jadi topi, jadi celana dan macam-macam, kira-kira gitu, Pak. ya. Jadi supaya kita tahu nih sebenarnya di mana sih ini hancurnya industri dalam negeri ini, saya ingin mengetahui pabrik Bapak itu tadi kan dilapisi. Saya ingin tahu caranya itu seperti apa sih? Kalau pelapisan itu prosesnya ya dicuci dulu, Pak, karena plat itu mengandung minyak. Karena minyak itu adalah pelindung agar tidak berkarat sementara aja. Setelah itu kami cuci, kemudian kami panaskan plat itu, baru kami celup dengan logam aluminium dan zinc yang cair itu tadi di suhu 600 derajat, Pak. Setelah itu ditiup dengan udara tekanan tinggi naik ke atas sampai kira-kira tingginya 30 meter. Kemudian di situ itu karena ditiup udara tekanan tinggi, dia lapisannya nampak mengkristal gitu, sehingga dingin. Baru setelah itu kami lapis dengan resin krom untuk menghindari oksidasi, lalu digulung ulang. Udah seperti itu sebetulnya prosesnya, seolah-olah simpel, tapi industri seperti kami di Indonesia mungkin hanya 5 sampai 6 perusahaan, Pak. Kalau barang itu kemudian ada yang dikirim ke luar daerah atau di daerah sekitar situ aja, saudara saksi? Seluruh Indonesia harusnya Seluruh kalau Indonesia. seperti kami, Pak. Nah, saudara juga tadi udah melakukan impor ya. Impor, ada biaya impor, tentu ada juga biaya-biaya pengapalan ya.
Nah, karena ada beberapa saudara saksi, ternyata ada beberapa importer yang mengatakan bahwa ternyata biaya pengapalan atau shipment itu dari luar negeri ke Indonesia jauh lebih murah daripada barang dari Indonesia ke daerah. Kalau yang saudara alami, apakah memang relatif mahal? Kami nggak ngerti kalau hal itu karena kami biasanya beli sudah dalam kondisi sampai di Indonesia, Pak. Oh, tidak mengurusi yang di sana ya? Enggak. Kalau untuk jual, apakah itu tanggung jawab dari pabrik saudara atau bayarnya atau pembelinya biasanya? Kalau untuk kirim di dalam Pulau Jawa kami bantu kirim, tapi kalau di luar Jawa mereka atur sendiri. Urus sendiri ya, kalau di luar Jawa. Kenapa saudara tidak sama aja? Apa ada problem? Kalau kita bisnis kita mengurangi risiko ya. Berarti ada risiko di situ ya? Ya. Ke Pak Henry, sedikit aja pertanyaan saya. Tadi kan Bapak tadi menyampaikan bahwa bahan baku untuk produksi Bapak itu beberapa persen berasal dari luar negeri atau dari impor. Kemudian Bapak produksi sampai bisa lagi diberikan kepada perusahaan lain untuk diolah mau jadi apa. Nah, pertanyaan saya, ketika Bapak setelah melakukan pengolahan, barang itu apakah otomatis langsung jadi barang lokal atau tetap ada nama barang impor, Pak? Menurut pengetahuan Bapak? Pengetahuan saya lokal, Pak. Menjadi lokal. Tapi kami punya mil certificate dari tetap. Produsen di luar negeri. Karena terkadang proyek-proyek bukan pemerintah saja, tapi proyek apapun, kontraktor atau konsultan, mereka akan mempertanyakan, ini baja dasarnya, bukan lapisannya ya, baja dasarnya ini siapa yang membuat? Oh, mil testnya tetap ada. Mil sertifikatnya kami keluarkan. Baik. Itu dari manapun kami keluarkan. Baik, ketika Bapak tadi membeli dari Gunung Raja Paksi dan lain-lain itu, apakah ada mil sertifikatnya juga? Ada, kalau kami minta mereka akan Tetap terbitkan. ada. Impor atau lokal mereka punya? Kalau kami minta akan diterbitkan, Pak. Impor atau lokal, mereka yang menerbitkan, bukan dari asalnya lagi? Oh bukan, maksudnya Mil dari test. pabriknya, Pak. Oh, dari pabriknya. Kami langsung ke pabrik soalnya kalau beli, gitu. Pak. Kami nggak melalui Enggak, maksud kami gini, kami ingin mengkonfirmasi apakah bahan baku yang Bapak beli dari Gunung Raja Paksi, Krakatau Steel itu, apakah itu memang pure produk lokal atau sama diimpor, diolah lagi atau diproduksi lagi untuk jadi barang lain atau seperti apa? Oh, itu kami tidak mengetahui, Pak, karena kami nggak ada kewenangan di sana. Baik, baik. Kami lanjutkan dengan saksi Pak Jainal Muslim ya. Baik. Dari Krakatau Posko ya. Posko.